Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zeti Agustin, mahasiswa jurusan akuntansi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis. Sebelumnya saya izin share screen materinya. Ya, oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi linier dalam ekonomi dan bisnis. Khususnya ada tiga hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian fungsi linier, yang kedua perhitungan persamaan linier, dan juga yang ketiga adalah penerapan fungsi linier dalam ekonomi dan bisnis. Nah, apa itu fungsi linier? Fungsi linier adalah fungsi matematika yang memiliki hubungan antar variabelnya, yaitu variabel input X dan juga variabel output atau Y. Oke, kita lanjutkan. Nah, fungsi linear ini digambarkan dengan persamaan garis lurus. Terdapat tiga jenis. Yang pertama itu apabila diketahui koefisien arah dan satu titik koordinat. Yang kedua apabila diketahui dua buah titik koordinat. Dan yang ketiga apabila diketahui gradien dan juga titik potong sumbunya. Yang kita bahas yang pertama adalah apabila diketahui koefisien arah dan satu titik koordinat. Kita bisa mencari persamaannya menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita ke penerapan soalnya, di soal diketahui bahwa suatu garis memiliki gradien 2 dan melewati titik 3. Nah, bagaimana kita mencari fungsi linear dari persamaan tersebut? Kita masukkan hal-hal yang diketahui, variabel yang diketahui di soalnya ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dari soal ketahui bahwa gradien M-nya adalah 2, kemudian X1-nya 3, dan Y1-nya 6. Kita masukkan saja ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min Y1-nya adalah 6 kali M gradiennya tadi 2 kali X min X1. X1-nya adalah 3. Sehingga kita menemukan bahwa fungsi linearnya adalah Y sama dengan 2X. Y 2 kali X. Nah, untuk menggambar grafiknya, kita memerlukan satu titik lagi. Jadi, apabila kita misalkan X sama dengan 2 maka Y-nya adalah 4. Y adalah 2X. Berarti apabila X-nya 2 maka Y adalah 4. Jadi kita sudah menemukan dua titik 3, 6 dan juga 24. Sehingga grafiknya digambarkan sebagai berikut. Gambarnya grafiknya naik ke atas ya, ke arah atas. X-nya 2, Y-nya 4 dan X-nya 3, Y-nya 6. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu apabila diketahui dua buah titik koordinat X1, Y1 dan juga X2, Y2. Rumusnya adalah Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y min Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, contoh soalnya ini diminta untuk mencari persamaan garis yang melalui titik 1, 3 dan juga 6, 9. Jadi kita ketahui bahwa X1-nya adalah 3, X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah 3, kemudian X2-nya adalah 6, dan Y2-nya adalah 9. Kita masukkan ke persamaan Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y min Y1-nya adalah 3 per X min X1-nya berapa? X1-nya adalah 1. Sama dengan Y2 min Y1. Y2-nya berapa? Y2-nya 9. Min Y1. Y1-nya adalah 3. Per X2 min X1. X2-nya adalah 6. Dan X1-nya adalah 1. Sehingga kita ketahui bahwa persamaan garisnya adalah 5Y sama dengan 6X plus 9 ini. Nah, kita gambarkan di sini kita mencari ini ya, yang memotong sumbu Y biar nanti garisnya mulainya dari sumbu Y juga.
Jadi kalau memotong sumbu Y otomatis X-nya adalah 0. Maka dari persamaan 5Y sama dengan 6X plus 9, kita misalkan X sama dengan 0 sehingga Y-nya adalah 1,8. Kita masukkan ke grafiknya. X-nya adalah 0 dan Y-nya 1,8. Nah, dari soalnya tadi kita sudah diketahui ya, untuk X-nya adalah 1 dan Y-nya 3, dan X 6, Y-nya juga 9. Jadi grafiknya digambarkan pada gambar seperti ini ya. Kemudian yang ketiga itu apabila diketahui gradien dan juga titik potong sumbu. Nah, kita bisa cari menggunakan rumus Y sama dengan MX plus B. Nah, contoh soalnya. Apabila diketahui suatu garis memiliki gradien 4 dan titik potong pada sumbu Y 0, min 3. Berarti X-nya 0 dan memotong sumbunya di minus 3. Maka persamaan garisnya, oke, dari soalnya kita bisa ketahui bahwa B-nya adalah minus 3. B-nya itu titik potong sumbu pada sumbu Y-nya. Dan M-nya adalah 4. Maka persamaan garisnya bisa kita cari Y sama dengan M. MX plus B. M-nya tadi 4. Jadi M 4X plus B. B-nya minus 3. Minus 3. Jadi persamaannya adalah 4X min Y sama dengan 4X min 3. Nah, untuk mencari titik selanjutnya, untuk menggambar grafik ya. Jadi kita harus tahu satu titik lagi. Kita misalkan X-nya adalah 1, maka Y-nya adalah 4 kali 1 minus 3 sama dengan 1. Jadi gambarnya seperti ini. Ini yang memotong sumbu Y di minus 3. Lalu titik yang sudah kita cari itu X1 dan Y-nya 1. Jadi gambarnya seperti ini. Lalu, bagaimana penerapan fungsi linier dalam dunia ekonomi dan bisnis? Nah, fungsi linier ini digunakan untuk menggambarkan fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan fungsi keseimbangan pasar. Nah, fungsi permintaan ini merupakan hubungan antara harga produk dengan jumlah produk yang diminta oleh konsumen. Nah, untuk fungsi permintaan ini berlaku hukum apabila harga produk naik, maka permintaan akan turun. Jadi, rumusnya adalah Q sama dengan A min BP. Kita ke contoh soalnya. Diketahui produk kecantikan merek Winnie memiliki fungsi permintaan I sama dengan 5 min 2P. Untuk ini diminta untuk menggambarkan grafik fungsi permintaan tersebut. Nah, kita misalkan kita misalkan saja ya apabila Q-nya 1, maka kita masukkan ke sini 1 sama dengan 5 min 2P. Maka P-nya adalah 2. Sedangkan apabila Q-nya adalah 3, maka 3 sama dengan 5 min 2P sehingga P adalah 1. Kemudian kita gambarkan ke sini. Ini adalah fungsi permintaan produk ini. Ya. Yang mendatar ini adalah X dan yang ke atas ini adalah sumbu Y-nya ini adalah P. Ini jumlah barangnya, ini jumlah permintaannya. Jadi semakin naik harga, maka permintaannya juga akan semakin turun. Yang kedua adalah fungsi penawaran, hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen dengan harga produk. Nah, berbeda dengan fungsi permintaan, di fungsi penawaran ini berlaku hukum bahwa semakin tinggi harganya, maka jumlah barang yang ditawarkan pun juga akan semakin tinggi. Sehingga kalau tadi di fungsi permintaan rumusnya adalah Q sama dengan A min BP, maka di fungsi penawaran rumusnya menjadi Q sama dengan A plus BP gitu. Nah, untuk di contoh soalnya ini memang tidak merujuk ke rumus yang ini ya, karena diketahui beberapa variabel. Untuk soalnya PT Sian meluncurkan produk vas bunga dengan harga 300.000 untuk penjualan 30 unit. Jika PT Sian menjual 50 vas bunga dengan harga 450.000, tentukan fungsi penawarannya. Nah, kita menggunakan rumus Q min Q1 per Q2 per Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Oke?
Kita masukkan Q min Q1. Q1-nya tadi adalah penjualannya. Penjualan pertama itu adalah 30 unit. Per Q2, penjualan selanjutnya, penjualan kedua yaitu 50, min Q1-nya tadi 30. Sama dengan harganya, harga barangnya P min P1 per P2 min P1. P min P1-nya. P1-nya tadi adalah, kursornya ini ya. Payment P1. P1-nya adalah 300.000 per P2 min P1. P2-nya 450.000 dikurangi 300.000. Nah, ketemulah eh, fungsi persamaan P sama dengan 75.000 Ki plus 7.500. Nah, kemudian bisa digambarkan dalam grafik sebagai berikut. Seperti diketahui tadi ya, untuk yang mendatar itu adalah jumlah barangnya, yang ke atas adalah harganya. Kita gambarkan tadi apabila PT Sian menjual barang 30.000, maka harganya adalah 300.000. Jika PT Sian menjual 50 vas bunga, barangnya 50, maka harganya 450.000. Gitu. Nah, yang ketiga adalah penerapan fungsi linear dalam keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini terbentuk apabila jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Bisa kita rumuskan sebagai QD sama dengan QS. Selain itu, fungsi keseimbangan pasar ini terjadi apabila harga barang yang diminta itu sama dengan harga barang yang ditawarkan. Jadi PS sama dengan PD. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Ehm, Baik, maaf karena tadi terputus, jadi videonya memang terpisah ya, jadi saya gabung menjadi satu. Tadi kita sampai di fungsi keseimbangan pasar. Sebentar. Ini dia fungsi keseimbangan pasar. Tadi dijelaskan, sudah dibahas ya, untuk fungsi keseimbangan pasar itu apabila jumlah harga yang diminta sama dengan jumlah barang, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, dan juga harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Oke, kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah tentukan jumlah barang dan harga keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan PD sama dengan 15 min 3 Ki, dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 2 Ki plus 6. Nah, kita dapat selesaikan ya, tadi keseimbangan pasar kan terbentuk apabila harga barang yang diminta itu sama dengan harga barang yang ditawarkan. Maka dapat diselesaikan sebagai berikut. PD sama dengan PS. PD-nya adalah 15 min 3 Ki, dan PS-nya adalah 2 Ki plus 6. Kemudian diketahui bahwa 5 Ki sama dengan 9, sehingga Ki-nya adalah 1,8. Nah, dengan keseimbangan Ki-nya ini adalah 1,8, maka P-nya berapa? P-nya kita masukkan ke salah satu fungsinya. Kita ambil contoh fungsi penawaran, yaitu 2 Ki plus 6, jadi 2 kali 1,8 plus 6 adalah 9,6. Jadi keseimbangan pasar terjadi pada saat harganya adalah 9,6 dan juga jumlah barangnya adalah 1,8. Nah, ini adalah yang biru, ini adalah fungsi permintaannya, dan yang oranye ini adalah fungsi penawarannya. Nah, mereka ini bertemu di, ini adalah keseimbangan pasarnya, titik temunya ini di harga 9,6 dan juga jumlah barangnya 1,8. Jadi grafiknya digambarkan seperti ini. Nah, jadi apa keuntungan penerapan fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis? Nah, keuntungan penerapan fungsi linear ini yang pertama, memudahkan untuk memahami dinamika pasar secara sistematis dan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana harga dan jumlah barang berinteraksi dalam pasar yang kompetitifnya. Dapat kita gambarkan di tadi fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan juga fungsi keseimbangan pasar. Baik, kita sampai di penghujung materi. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.